Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di pertemuan ke-10. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan 10, saya ulangkan kembali minggu yang lalu kita masuk di bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir itu mengenai Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Ya. Sekarang masih tentang hukum laut internasional ya, di mana telah disepakatin oleh PBB pada tahun 1982 mengenai pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut. Ya, di sini di materi PowerPoint saya ada saya gambarkan tentang pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB di tahun 1982. Ya, di situ sudah dijelaskan ya, ada gambarnya ya. Mengenai laut lepas, zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, itu ada di gambarnya. Jadi dari gambar ini mudah-mudahan kamu sedikit banyaknya tahu tentang hukum laut internasional. Mana tahu nanti salah satu dari siswa SMA Namira dia mengikuti atau tahu tentang hukum laut masuk dalam salah satu sebagai angkatan laut, jadi ambil di hukumnya, jadi sudah ketahuinya. Oke. Berdasarkan gambar di atas, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial. Ya, di materi saya dijelaskan apa itu zona laut teritorial. Ya, batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, lebih lengkapnya kamu bisa lihat kembali. Yang kedua atau yang B-nya, zona laut kontinen. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Ya, silakan kamu baca. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui. Ya. Yang kita masuk yang sub pokok yang kedua, batas wilayah negara Republik Indonesia. Ya, setiap wilayah dimiliki pasti ada batasnya. Rumah kalian pun tempatnya juga tentu mempunyai batas. Begitupun dengan sekolah yang pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Berikut ini akan dipaparkan batas-batas wilayah di sebelah utara, barat, timur, dan laut. Ya. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Ya, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, itu bagian timur. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Ya.
Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, yang B, batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat, walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau di Sokar di India. Wow, jauh ya, cukup luas. Oke, yang C, batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Ya, begitu luasnya lah negara Indonesia, ada sampai 3 batasan, yang utara, selatan, dan timur. Ya, itu sudah ada batasan-batasannya. Sebelumnya sudah ada definisi dari batasan-batasan tersebut. Kamu sudah memahaminya. Oke. Ya. Batas-batasan wilayah di Indonesia di sebelah selatan. Wow. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan dirinya di negara sendiri pada tahun 1999. Saya rasa kamu belum lahir nih ya. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Bukan Belum, Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Oke. Jadi ada 4 batasannya. Oke. Mari kita masuk yang B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara, ya, status warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Ini sudah di PowerPoint saya ada. Oke. Ya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Di sini ada semuanya. Silakan kamu baca. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia yang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Ya. Di sini sudah ada jabarannya. Oke. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Ya. Kita masuk di poin berikutnya. Salah satu syarat berdirinya negara adanya rakyat. Ya. Kalau tidak ada rakyat, tidak mungkin berdirinya suatu negara. Oke. Di sini ada saya bikin perbedaan antara rakyat,
penduduk dan warga negara. Ya, di sini ada perbedaannya. Padahal memang sama-sama manusia, sama-sama rakyat. Tapi definisinya berbeda. Rakyat, penduduk, dan warga negara. Penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Oke. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan. Ya. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 2000, Undang-Undang Dasar pasal 26, Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.